warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di Abi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah koperasi syariah yang saat ini masih bertahan di tengah pandemi dan berbagai upaya yang telah dilakukannya. Ya, langsung saja kita ke koperasinya. Jadi nama koperasi yang ada di Bojonegoro yang saya bahas ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT NU Ngasem, Jawa Timur. Kemudian untuk moto Koperasi Simpan Pinjam ini memiliki moto memelihara amanah dan meraih barokah. Jadi benar-benar dari motonya memuat prinsip syariah. Kemudian untuk lokasi berada di pusat Jalan Raya Kalitidu, Ngasem, kilometer 9 Bareng, Desa Bareng, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, kemudian untuk legitimitas ini sebagai bentuk agar anggota dari koperasi percaya terhadap koperasi, memiliki badan hukum 643-16.4/2012. Nah, untuk PAD-nya sendiri ada 3-LAP/PAD/4/2017. Nah, kemudian untuk kontak personnya mungkin dari teman-teman ada yang mau melakukan mitra. Untuk kontaknya ada HP untuk nomor HP 0856 4582 7271. Kemudian untuk emailnya ada bmtnungasem@gmail.com. Untuk website ada www.bmtnungasem.com. Kemudian untuk visi dan misi dari BMT NU Ngasem Jawa Timur ini, visinya adalah menjadi lembaga pemberdaya ekonomi masyarakat NU yang mandiri dengan syariah. Kemudian untuk misinya ada 4. Yang pertama, membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan konsep syariah Islam. Yang kedua, menciptakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa lewat ekonomi umat. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran konsep syariah Islam dan maslahah ummah. Kemudian yang keempat, melayani umat dengan amanah dan profesional. Dari visi dan misinya pun sangat menerapkan prinsip-prinsip dari syariah. Kemudian untuk tabungan syariah, produk tabungan pada BMT NU Syariah Ngasem ini yang pertama ada siaga. Siaga adalah simpanan anggota. Jadi disediakan bagi Anda yang berminat menjadi anggota nasabah dari BMT NU ini dengan bagi hasil yang menguntungkan, yaitu 70% untuk sisa hasil usaha dan maksimal 60% sebagai partisipasi modal dengan minimal 10% sebagai dana cadangan dengan menggunakan akad musyarakah. Kemudian yang kedua ada seberkah atau simpanan berjangka mudharabah. Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad mudharabah mutolakah setoran minimal 500.000 dengan jangka minimal 1 tahun. Kemudian yang ketiga ada sajadah. Sajadah atau simpan berjangka wad'iyah berhadiah. Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi menggunakan akad wad'iyah yad al-damanah dan dapat ditarik berdasarkan waktu dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang keempat ada syahara atau simpanan haji dan umroh, yaitu simpanan yang dapat mempermudah Anda untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umroh menggunakan akad mudharabah mutola'ah dengan setoran minimal awal 1 juta dan untuk selanjutnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang keempat ada tarawih atau tabungan ukhrawi. Tabungan sekaligus
beramal karena bagi hasil tabungan Anda ini disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad mudharabah ini dengan setoran awal yaitu 25.000 dan setoran selanjutnya 5.000. Jadi cukup terjangkau. Nah, kemudian untuk tabah atau tabungan mudharabah, simpanan yang dapat mempermudah Anda memenuhi kebutuhan Anda sehari-hari karena setoran ini dapat ditarik kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil 40%. Menggunakan akad mudharabah mutalaah dengan setoran awal 10.000 kemudian dengan setoran selanjutnya minimal 2.500. Jadi ya nominal kecil lah tabungan. Ya selanjutnya ada sabar atau simpanan lebaran. Simpanan yang dapat mempermudah Anda memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55% menggunakan akad mudharabah mutalakah dengan setoran awal 25.000 dengan setoran selanjutnya 5.000. Setoran kapan saja dan penarikan bisa dilakukan di setiap bulan Ramadan. Kemudian untuk selanjutnya ada sidik fatonah. Untuk sidik fatonah atau simpanan pendidikan fatonah ini merupakan simpanan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil yang menguntungkan. Menggunakan akad mudharabah mutalakah yang dapat disetorkan kapan saja dan dapat ditarik pada tahun ajaran baru pada semesteran dengan setoran awal 2.500 dan setoran selanjutnya 500. Jadi nominal kecil, cocok untuk siswa. Kemudian di sini ada juga produk pembiayaan. Untuk anggota di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah mudharabah atau bagi hasil, yaitu pembiayaan modal kerja yang sepenuhnya oleh BMT, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya. Dengan bagi keuntungan akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan berdasarkan murabahah. Jadi murabahah ini merupakan jual beli, adalah pembiayaan atas dasar jual beli di mana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi BMT. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama. Kemudian yang ketiga ada musyarakah atau penyertaan, adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memilih hak untuk turut serta, mewakili ataupun menggugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan usaha ini dapat dibagi menurut proporsi penyertaan modal dengan kesepakatan bersama. Kemudian yang keempat atau penilaian terakhir adalah bai bid samanil ajil atau jual beli. Adalah sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah barang dan merek up yang telah disepakati bersama. Kemudian untuk kondisi saat ini akibat pandemi COVID-19, kondisi BMT NU Ngasem ini mengalami kesulitan. Karena kenapa? Karena para anggota ini tidak sanggup membayar cicilan dan banyak juga yang menarik simpanan. Jadi karena banyaknya para karyawan, para pekerja yang yang tidak bekerja maupun di PHK oleh perusahaan-perusahaan, mengakibatkan para anggota ini tidak sanggup membayar cicilan pinjaman. Dan untuk simpanan juga, simpanan yang ditaruh pada BMT NU Ngasem ini ditarik karena mereka harus memenuhi kebutuhan, sedangkan mereka tidak ada pemasukan. Nah, pada keadaan seperti ini, sektor real sangatlah penting karena memang pada saat seperti ini, sektor ekonomi ini merupakan satu-satunya yang berdampak berdampak serius akibat pandemi. Maka pemerintah pun melakukan beberapa kebijakan. Salah satunya adalah relokasi dana, anggaran, dan refocusing untuk memberikan intensif ekonomi bagi koperasi. Jadi setiap ekonomi diberikan
suntikan dana ataupun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan semoga keadaan perekonomian Indonesia pun semakin membaik dan tentunya selalu mendapatkan ridho dan senantiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, terima kasih dari saya. Bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.